Biasanya pasien kanker itu bisa sedang terapi, baik pembedahan, radiasi, maupun kemo, bisa pasca terapi, dan biasanya ada keluhan-keluhan seperti tadi Prof. Arus sudah mengatakan nggak nafsu makan, mungkin kalau sedang kemo ada mual, ada muntah, ada rasa cepat penuh, kalau sedang radiasi mungkin bisa sariawan di seluruh mulut. Kemudian kalau radiasinya di daerah perut ke bawah bisa diare, lemas, berat badan turun, malnutrisi, kaheksia. Nah, ini semua berefek pada penurunan daya tahan tubuh. Ini kita lihat dulu pada pasien kanker. Ya, anoreksia itu artinya tidak nafsu makan, malnutrisi itu berat badannya kurang dari yang seharusnya, sarkopenik otot-ototnya hilang sehingga kadang-kadang tidak mampu untuk berdiri sendiri, perlu dibantu. Dan kaheksia adalah sebuah sindrom gabungan dari penurunan berat badan, penurunan asupan, dan timbulnya berbagai gejala pada pasien kanker, yang mana kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan. Jadi kita bisa lihat tidak nafsu makan itu biasanya sudah ditemukan pada 55% pasien pada saat awal didiagnosis. Dan anoreksia ini diperparah pula dengan efek mual muntah pada saat menjalani kemoterapi tertentu. Dan juga bisa diperparah dengan terapi radiasi, terutama kalau dilakukan radiasi pada kepala leher, tadi menelan ludah sendiri saja sakitnya luar biasa. Apalagi kalau harus mengkonsumsi makanan. Nah, anoreksia ini tidak bisa makan, kemudian dapat menyebabkan penurunan. Walaupun sebetulnya kanker sendiri itu akan menyebabkan energi balance-nya negatif. Jadi kebutuhan pasien kanker itu jauh lebih tinggi dari pasien atau dari orang yang tidak mengalami kanker. Sehingga pada kondisi sekarang, tadi Prof. Arus sudah mengatakan, COVID-19 ini kan infeksi dari virus corona SARS-2, ya, yang sangat mudah menular. Belum ada obatnya, hampir semua virus itu tidak ada obat untuk terapinya. Nah, virus ini memang 80% ringan, tetapi 20% bisa berat. Jadi kalau kita tahu COVID-19 ini tidak hanya infeksi pada saluran pernapasan, tapi juga infeksi pada seluruh tubuh. Bisa diawali dengan diare, bisa diawali dengan rasa nyeri-nyeri pada seluruh tubuh, ya, bisa diawali oleh, jadi dia termasuk penyakit yang kita sebut great imitator. Nah, inilah yang bahaya karena kadang-kadang kita nggak tahu. Kita bisa lihat di sini bisa berat sampai memerlukan perawatan yang intensif, bahkan di intensive care unit, tapi bisa juga yang non severe. Ini adalah yang harus dilakukan untuk menjaga agar kita tidak tertular, meningkatkan daya tahan tubuh, jangan lupa cuci tangan, dan kalau bisa memang social distancing. Ini adalah kondisi yang mungkin terjadi pada pasien kanker. Bisa pasien kanker itu adalah orang tanpa gejala, atau orang dalam pengawasan, atau pasien dalam pengawasan, atau pasien yang sudah positif COVID-19, infeksi berat maupun pasien kritis. Nah, yang bahaya ini yang OTG, baik OTG pada pasien kanker maupun OTG pada pasien non-kanker. Karena orang-orang inilah yang kita nggak bisa tahu dia mengandung virus COVID-19 yang sangat mudah menular. Ini kalau kita lihat, ini adalah kejadian dan kematian akibat COVID-19 pada pasien kanker. Ini kalau kita lihat data-datanya, karena COVID-19 ini baru mulai kira-kira
Januari di Wuhan, Cina, jadi data belum banyak. Tapi kok kita lihat kisaran angka kejadian pada pasien kanker itu berkisar antara 3,4 sampai 8%. Ya. Dan kalau kita lihat angka kematiannya itu sekitar yang pasien COVID-19 kanker itu 5,6%. Dibandingkan dengan kematian akibat COVID-19 itu 2,3%. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa apabila seorang penderita kanker terkena COVID-19, angka kematiannya akan lebih tinggi. Karena itulah kita betul-betul menjaga agar pasien-pasien kanker, survival, kemudian ya pasien kanker dan survival itu dijaga betul-betul. Tadi Prof. Aru sudah menjelaskan bagaimana terapi itu harus dijalankan. Sebetulnya tujuannya adalah untuk menurunkan bahwa prevalensi atau kejadian atau insidence COVID-19 pada pasien kanker ini bisa turun dibandingkan yang lain-lain. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh? Bisakah meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan? Ya, bagaimana caranya? Berapa makanan yang harus kita asup? Kemudian komposisinya bagaimana? Proteinnya harus bagaimana? Ternyata protein pada pasien kanker itu harus cukup tinggi. Jadi ini memang pasien kanker itu berbeda dengan orang sehat. Dia harus mengkonsumsi protein yang cukup tinggi, kemudian komposisinya juga harus sesuai. Kalau dia turun berat badan atau terjadi malnutrisi, lemaknya juga harus tinggi, terutama lemak yang baik, lemak omega 3 itu harus cukup tinggi. Itu sudah ada evidence base-nya, nanti saya infokan. Sumber vitamin mineralnya juga harus tercukupi, terutama dari sayur dan buah, cairan. Jangan lupa kebersihan makanan. Tadi Prof. Aru mengatakan kita itu kalau bisa dijaga kadar leukositnya tetap tinggi. Karena kalau leukositnya rendah, ada bakteri yang masuk, itu akan mudah sekali terjadi infeksi. Karena kita tahu makanan yang utama itu melalui mulut atau oral, minimal pada pasien-pasien kanker harus mencukupi 60% dari kebutuhannya. Kalau kurang dari 60%, dan kita lihat dalam 1 minggu itu asupannya kok kurang ya, sekitar hanya separuh dari porsi yang harus dihabiskan. Itu artinya pasien tersebut sudah menderita kekurangan makan, anoreksia. Kita bisa tambahkan dengan makanan-makanan yang sekarang banyak bentuknya formula yang memang mudah dikonsumsi lewat oral, kemudian tinggi kalori dan tinggi protein, tidak perlu repot mengunyah, terutama pada pasien-pasien yang radiasi, yang nggak bisa mengunyah, yang memerlukan makanan yang bentuknya cair, atau pada pasien-pasien yang kemo, yang kalau makan nasi pakai lauk itu nggak bisa habis. Kita bisa berikan yang kita sebut oral nutrition supplement atau makanan formula. Kalau lewat mulut tidak bisa memenuhi juga kebutuhannya, jadi kalau udah 1 minggu kurang dari 60%, artinya udah nggak tercukupi. Tentu kita harus memikirkan bagaimana memasukkan makanan melalui saluran cerna. Kita bisa menggunakan yang kita sebut pipa nasogastrik. Pipa ini dimasukkan lewat hidung ke dalam lambung untuk membantu memasukkan makanan, baik dalam bentuk bahan makanan natural maupun bahan makanan dari formula yang cair agar bisa memenuhi kebutuhan pasien tersebut. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pasien tersebut normal berat badannya atau tidak? Itu mudah. Tinggal hitung berat badan normal itu tinggi badan kurang 100, misalnya tinggi 160 ya, yang kita sebut normal itu 60
kilogram. 160 kurangin 100. Yang ideal boleh dikurangin 10% lagi. Tetapi kalau kurang dari itu, bisa kita sebut berat badannya kurang. Jadi artinya Bapak dan Ibu bisa menghitung sendiri bagaimana berat badan normal, bagaimana berat badan ideal, bagaimana asupan makan kita sebut cukup atau tidak cukup. Nah, ini adalah jalur. Jalur pertama memang lewat mulut. Kalau memungkinkan. Artinya apa? Jumlahnya cukup dengan komposisi yang sesuai. Kalau nggak cukup, tadi kita bisa kombinasi dengan bahan makanan formula. Apabila bahan makanan formula tidak bisa lewat mulut, kita bisa juga berikan melalui pipa nasogastrik. Kalau dua ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan, tentu pilihan ketiga adalah melalui jalur parenteral atau melalui infus. Tetapi ini harus dirawat di rumah sakit, tidak bisa di rumah. Kalau kita bicara tentang komposisi, pasti protein yang paling penting pada pasien kanker. Pada orang normal, kebutuhan protein sekitar 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau berat badan 60 ya sekitar 60 gram. Tetapi pada pasien kanker meningkat. Bisa 1,5 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita juga butuh karbo. Karbo tetap boleh ya pada pasien kanker, bahkan dianjurkan karena untuk sumber tenaga. Minyak. Nah, tapi kita pilih minyak-minyak yang baik. Pada pasien kanker minyak apa? Tentu bukan dari makanan yang digoreng ya, tetapi kita bisa pakai dari olive oil untuk menumis, dari minyak ikan atau omega 3 ya, karena ini membantu penurunan berat badan pada pasien-pasien yang turun berat badan dengan cepat tadi, karena metabolisme pada pasien kanker itu memang beda dengan orang normal, di mana kebutuhan energinya itu jauh lebih besar daripada orang normal. Sehingga kalau asupannya nggak cukup, turun berat badannya cepat. Sayur dan buah tetap boleh dimakan, tapi tidak boleh hanya mengkonsumsi sayur dan buah. Semua ini harus lengkap. Nah, kalau kita lihat, ini kira-kira porsi makan dalam satu kali makan. Dalam satu piring itu setengah adalah makanan pokok dan lauk pauk. Khusus untuk pasien kanker, lauk pauknya justru harus lebih banyak. Kalau bisa 2 kali lipat dari orang normal, dan separuhnya sayur dan buah. Jangan lupa cuci tangan dulu. Ini kira-kira bentuk makanannya. Ya, jadi karbohidrat nggak harus nasi, kentang boleh, roti boleh, jagung juga boleh, protein juga bisa ikan, telur, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan. Tapi yang penting harus mencapai 1,2 sampai 2 gram. Ya, lebih banyak dari yang non-kanker. Minyaknya bisa minyak sayur, bisa pakai minyak olive, bisa pakai minyak ikan untuk dikonsumsi, atau kita mengkonsumsi bahan makanan formula yang memang sudah tinggi minyak ikan, karena ini baik untuk pasien kanker untuk mencegah penurunan berat badan yang drastis. Sayur dan buah, dan jangan lupa cairan. Suplemen, ini pertanyaan. Pada pasien kanker banyak yang tanya, boleh nggak minum suplemen? Sebetulnya kalau kita bisa memenuhi makanan kita dengan baik, walaupun itu tidak mudah, kita nggak perlu suplemen. Tetapi apabila kita tidak bisa memenuhi makanan kita yang baik, karena untuk dapat memenuhi omega 3, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan E, kita itu memerlukan makanan yang betul-betul komposisinya ideal. Mungkin saya bisa mengatakan pada orang normal pun tidak mudah memenuhi seluruh kebutuhan vitamin ini. Apalagi pada pasien-pasien kanker dengan katakan keterbatasan asupan jaga. Ini peran omega 3, jadi juga dia meningkatkan apoptosis pada pasien-pasien yang sedang dalam terapi. Ini sangat diperlukan. Apoptosis itu adalah mekanisme tubuh untuk mematikan sel-sel kanker. Jadi ini sangat diperlukan.